better, bikin hidup lebih baik. Salah satu yang harus kita miliki dalam hidup sebagai seorang pemimpin adalah Anda tahu apa yang menjadi kebutuhan dan Anda berani bermimpi untuk apa yang menjadi jawaban dari kebutuhan itu. Pemimpin adalah jawaban bagi persoalan, bukan pembuat persoalan. Jadi kalau ada pemimpin suka bikin persoalan, dia bukan pemimpin. Saudara-saudara, leadership is the answer, leadership is the problem. Kepemimpinan adalah masalahnya, kepemimpinan adalah jawabannya. Jadi saya sangat bersyukur sekali buat Pak Jokowi karena dia menyelesaikan banyak persoalan. Salah satunya adalah persoalan dengan tol laut dan infrastruktur yang kurang, harga bensin yang luar biasa di Papua sana, beliau bisa menyelesaikan. Makanya saya secara pribadi, saya pengen Pak Jokowi terpilih lagi. Haleluya. Saudara-saudara, ini bukan kampanye, ini pilihan saya. Ya kan? Hari ini saya mau mengajarkan saudara-saudara satu pewahyuan yang luar biasa yang saya dapatkan 2 hari ini. Saya mau merenungkan apa yang saya dapatkan dari Roma pasal 5. Sebetulnya ini khotbah, topik ini diberikan oleh Ayodhya Resort Nusa Dua waktu saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan untuk karyawannya yang sedang Natalan. Tapi justru saya yang diberkati lebih dahulu. Nah, sebelum saudara membuka, saya mau tanya kepada saudara. Kalau Garuda Indonesia memberikan tawaran tiket gratis dari sini ke Tokyo, PP, plus hotel ditanggung, uang jalan-jalan dan uang makan semua diberikan, siapa yang mau ambil kesempatannya? Jalan-jalan ke Tokyo gratis, ditanggung makannya, hotel semuanya. Semua mau ngambil, saya yakin yang di rumah juga mau mengambil kesempatan ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, persoalannya mengambil kesempatan dan menikmati kesempatan itu 2 hal yang berbeda. Saya mengambil kesempatan, semua angkat tangan, tapi belum tentu semua akan sampai di Tokyo. Karena untuk sampai di Tokyo dan menikmati liburan dan pesawat gratis, harus ada bagian yang Anda lakukan. Nomor 1, ambil tiket. Kalau saudara tidak punya tiket, walaupun sudah angkat tangan, Pak saya mau, tapi tidak ada tiket, saudara tidak akan bisa check in. Ya kan? Saudara harus check in. Mengapa harus check in? Supaya namanya terdaftar sehingga punya tempat duduk. Setelah saudara check in, saudara harus boarding. Nah, jangan pikir kalau saudara sudah boarding berarti sudah sampai di Tokyo. Saudara sedang, saya sudah boarding, saya sudah boarding. Ada orang yang sudah boarding tapi tidak naik pesawat, ada ketinggalan pesawat, ada. Kenapa orang yang sudah punya boarding, sudah tertulis tempat duduknya, tapi tidak bisa masuk dalam pesawat? Karena mungkin ketiduran. Punya tiket tidak jamin bahwa Anda akan menaikin pesawat. Karena setelah punya tiket harus check in, dan punya boarding pass. Setelah punya boarding pass, sorry aja, kalau saudara mau ke Tokyo, saudara tidak bisa seperti kalau saudara mau ke Waikabuba. Saudara harus lewat imigrasi, ya kan? Di imigrasi akan dicek punya paspor atau tidak. Kalau saudara punya paspor plus saudara punya visa, kalau ke Jepang harus punya visa. Karena bukan bebas visa, saudara punya visa. Setelah saudara lolos di situ, baru saudara tunggu di ruang tunggu, ya kan? Sampai di ruang tunggu nanti akan dipanggil nomor pesawat saudara, dan akhirnya saudara akan mendengarkan Garuda GA417 menuju ke Tokyo segera boarding. Saudara harus boarding. Walaupun sudah di ruang tunggu, kalau saudara tidak berdiri kemudian menuju ke pintu pesawat dan masuk ke pintu pesawat, saudara bisa ketinggalan, dipanggil 3 kali, ya kan? Panggilan terakhir untuk penumpang. George Letterley segera masuk ke dalam. Kalau dia ketiduran dan akhirnya pesawat berangkat setelah dipanggil, dia tidak bisa menikmati. Nah, saudara dengar baik-baik. Paket daripada iman, hasil daripada iman itu luar biasa. Di dalam Roma pasal 5, ayat yang pertama dan selanjutnya, saudara akan menemukan itu luar biasa. Saya sudah pernah belajar kitab Roma, saya sudah pernah ngikutin pelajaran kitab Roma, tapi baru kali ini, Max Lucado memberikan saya sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa mengenai kitab Roma ini. Dan saya yakin kalau saudara bisa memahami, dibilang ini kitab kemenangan yang sangat luar biasa yang pada akhirnya bisa memberkati kita semua. Saudara yang sudah menemukan, perhatikan Roma pasal yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini,
dengar baik-baik, di dalam kasih karunia yang adalah produk daripada iman, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau saya gambarkan naik pesawat menikmati fasilitas gratis dari Garuda, maka tiketnya apa di sini sebetulnya? Untuk bisa menikmati semua paket kasih karunia, pengharapan, keselamatan, janji-janji Tuhan yang diberikan bersamaan dengan iman kita, tiketnya apa? Apa yang harus saudara miliki dulu untuk bisa mendapatkan kasih karunia, keselamatan? Iman. Iman adalah tiket untuk saudara bisa menikmati keselamatan dari Tuhan. Iman adalah tiket untuk mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Iman adalah tiket untuk engkau mendapatkan kasih karunia, pengharapan, dan segalanya yang Tuhan janjikan, berkat-berkat rohani yang begitu luar biasa jumlahnya. Tanpa itu, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Perhatikan baik-baik. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya iman yang memampukan kita pertama-tama berdamai dengan Allah. Siapa yang mendamaikan? Ialah Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Dialah yang berhak memberikan visa kepada saudara untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, ketika kita sudah memiliki iman, maka kita punya perdamaian dengan Allah, damai sejahtera. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk, kalau boleh saya bilang, boarding pass-nya kasih karunia. Boarding pass-nya kasih karunia. Saudara punya boarding pass sehingga saudara bisa masuk ke dalam pesawat. Karena boarding pass akan dicek. Boarding pass-nya mana? Ya kan? Setelah saudara bisa masuk di dalam pesawat, saudara bisa menikmati apa saja yang ada di dalam pesawat itu. Tentunya pilotnya adalah Tuhan Yesus, yang dijamin pasti sampai di tempat tujuan. Bukan mau ke Balikpapan mendarat di Waikabuba. Kalau pilotnya adalah Tuhan Yesus, pasti sampai di tempat tujuan. Nah, di dalam pesawat itu, saudara berhak menikmati semua paket yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam kasih karunia itu ada macam-macam. Di dalam kasih karunia yang pertama yang saudara miliki adalah damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah dan damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Rasul Paulus berkali-kali menyebutkan pasangan ini berkali-kali dalam suratnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Orang yang punya kasih karunia pasti punya damai sejahtera. Orang yang hidup dalam kasih karunia pasti punya damai sejahtera. Kalau benar-benar saudara menghidupi kebenaran. Karena damai sejahtera baru kita rasakan pada waktu kita benar-benar memposisikan diri di bawah anugerah Tuhan. Saya sudah menjelaskan kepada saudara-saudara apa itu damai sejahtera dan apa itu kasih karunia. Kalau saudara mau mengetahui kasih karunia seperti apa, itu diterjemahkan atau dijabarkan di dalam ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu kita berdosa, Dia mengasihi kita dan Dia mati buat kita. Itulah kasih karunia. Kita tidak berhak menerima itu. Itulah kasih yang ditunjukkan dari Allah kepada kita. Kebanyakan orang Kristen hanya memahami bahwa kasih karunia itu hanya berlaku untuk keselamatan masuk surga. Aduh saudara-saudara, kalau orang Kristen dari dulu sampai sekarang nyanyinya hanya satu lagu, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Hanya itu saja. Dan saudara lupa bahwa di dalam kasih karunia, di dalamnya terkandung banyak hal. Termasuk damai sejahtera. Di dalam kasih karunia dan damai sejahtera masih ada yang lain-lain. Nah, saya mau menjelaskan ini. Saudara sudah punya boarding pass, saudara masuk ke dalam, pintu pesawat sudah ditutup, sabuk pengaman sudah dikencangkan, pesawat sudah take off. Sebentar lagi setelah lampu warning itu dimatikan, pramugari akan keluar, menyuguhkan makanan buat saudara.
Siapa yang melayani? Pramugari, ya kan? Pada waktu pramugari menyuguhkan makanan, dengar baik-baik, semua free. Saudara tinggal menikmati. Tapi untuk menikmati, saudara harus menerima dan saudara harus berbuat sesuatu. Ya kan? Saya belum pernah ada lihat pramugari menyuapi makanan penumpang. Ya kan? Walaupun semua free, saudara harus mengambil bagian saudara. Amin. Jadi jangan sampai saudara menolak waktu pramugari mengatakan, mau makan Pak? Itu biasanya kalau naik pesawat Garuda yang jarak jauh, itu berkali-kali ada makanan, ada minuman, ada snack, apa saja free. Dan saudara kalau mikir, nanti bayar berapa lagi? Nanti bayar berapa lagi? Saudara takut habis uangnya, kemudian saudara tidak mengambil fasilitas itu, saudara kasihan sekali. Karena pikirannya hanya ke tempat tujuan, sementara dalam perjalanan saudara tidak menikmati perjalanan saudara, saya anggap saudara memboroskan kasih karunia. Memang tujuan akhirnya kita akan diselamatkan, kita akan masuk surga, kita akan bersemu dengan Tuhan. Tetapi selama dalam perjalanan hidup ini, ada banyak paket yang saudara bisa menikmati. Free. Amin. Cuma bilang gratis. Saudara suka yang gratis? Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia, ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Untuk apa? Kemuliaan Allah. The glory of God. Kalau saudara bicara mengenai glory dalam terjemahan bahasa lama, itu bersangkut paut dengan kekayaan, dengan apa yang Anda miliki, glory, kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, saya mau bicara mengenai ketika Anda sudah beriman kepada Kristus dan boleh jalan masuk kepada kasih karunia, sekarang saatnya saudara bisa duduk di pesawat dan mengharapkan sampai di tempat tujuan. Haleluya. Saudara bisa berharap, nanti sampai di Tokyo landing saya akan mencium tanahnya. Pertama kali dalam hidup, saya bisa mendarat di Jepang. Selama ini sudah makan sasa, makan Ajinomoto, makan semua naik Suzuki, Honda. Saya mau lihat Tokyo seperti apa. Ini semua dari Jepang. Nah, ketika kita sudah punya iman, boleh jalan masuk kepada kasih karunia, yang seharusnya Anda miliki adalah harapan. Di dalam Kristus, ketika kita memberikan kesempatan untuk Kristus memimpin hidup kita sebagai pilot, saudara pasti ada harapan yang kuat, jamin saudara pasti sampai di Tokyo. Tidak mungkin dia mendarat di Alaska. Ketika kita percaya bahwa Yesus, saudara dengar baik-baik, dia dari surga, dia akan kembali ke surga. Bahkan dia bilang, di mana aku berada, disitulah kamu berada. Maka pasti dia sampai di surga dan kita akan sampai di sana. Meyakini orang yang sudah tahu tujuan dan pernah sampai di situ, dan kita sedang dibawa ke sana, itu membuat harapan jadi kuat. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.